Tahun 1991 menjadi momen manis yang terpatri dalam sejarah sepak bola Indonesia. Di bawah asuhan pelatih bertangan dingin asal Uni Soviet kala itu, Anatoly Polosin, timnas Indonesia berhasil membawa pulang medali emas SEA Games Manila. Kemenangan ini terasa spesial, diraih dengan perjuangan yang gigih dan diwarnai drama adu penalti melawan Thailand di partai puncak. Kiper Edi Harto tampil sebagai pahlawan, sementara eksekusi dingin Sudirman memastikan raihan emas kedua kala itu di ajang SEA Games, mengulang sukses serupa 4 tahun sebelumnya di Jakarta pada 1987. Dikejar oleh Ribot Baidi. Skuad Garuda era Polosin yang diperkuat pemain-pemain seperti Ferril Raymond Hatu, Rocky Putirai, dan Widodo Ciputro, menjadi kebanggaan bangsa dan memantik kembali gairah sepak bola tanah air yang sempat meredup. Berbekal semangat dan optimisme pasca SEA Games, Indonesia menatap tantangan yang lebih besar. Tahun 1996 menjadi tonggak sejarah baru, di mana untuk pertama kalinya Indonesia menginjakkan kaki di putaran final Piala Asia. Setelah lolos dari babak kualifikasi, Timnas Garuda bersiap menghadapi persaingan di level tertinggi sepak bola Asia. Debut di Piala Asia 1996 diwarnai perlawanan yang cukup berarti. Menghadapi tim kuat seperti Kuwait, Indonesia yang saat itu diasuh duet pelatih Danur Windo dan Bernhard Schumm secara mengejutkan mampu menahan imbang 2-2. Lewat gol Roni Wabia dan gol akrobatik salto Widodo Ciputro yang disebut sebagai salah satu gol terbaik pada turnamen itu. Meski kalah di dua pertandingan lainnya melawan Korea Selatan dan tuan rumah Uni Emirat Arab, pengalaman berharga di Piala Asia 1996 ini menjadi modal penting untuk menatap masa depan. Piala Asia 2000 di Lebanon menjadi kali kedua secara beruntun Indonesia tampil di turnamen elit ini. Setelah lolos kualifikasi yang diadakan beberapa bulan sebelum turnamen dimulai. Namun di bawah asuhan pelatih lokal Nandar Iskandar, perjalanan timnas di Piala Asia 2000 tidak semulus yang diharapkan. Timnas belum mampu menunjukkan performa terbaiknya. Ditahan imbang tanpa gol oleh Kuwait dan dikalahkan oleh Cina serta Korea Selatan. Hasil tersebut kembali menempatkan timnas Indonesia terhenti langkahnya di fase grup. Setelah kembali dari Lebanon di tahun 2000, timnas Indonesia kembali fokus ke turnamen regional, yaitu Piala AFF yang saat itu masih bernama Piala Tiger. Tahun 2000, Indonesia untuk pertama kalinya masuk ke babak final setelah mengalahkan Vietnam secara dramatis dengan skor 3-2. Namun sayangnya, di babak final kembali harus mengakui keunggulan Thailand dan kalah telak dengan skor 1-4. 2 tahun berselang, pada tahun 2002, Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah bersama Piala AFF. Kesempatan ini digadang-gadang akan menjadi momen kebangkitan sepak bola tanah air. Benar saja, timnas Indonesia yang saat itu diarsiteki pelatih berkebangsaan Bulgaria, Ivan Kolev, berhasil melaju ke final yang diadakan di Stadion Gelora Bung Karno setelah secara meyakinkan menumbangkan Malaysia 1-0 di babak semifinal. Di babak final, Indonesia lagi-lagi harus mengakui kehebatan Thailand lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah kedua tim bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Strong chance here and what a bullet! Oh my, that is such a strike! Gendu Doni Kristiawan has just leveled the score for Indonesia. Gagal juara di kandang sendiri tentu menjadi luka yang mendalam bagi publik sepak bola Indonesia, di mana Thailand kembali menjadi juara saat Indonesia menjadi tuan rumah. Indonesia untuk ketiga kalinya melaju ke babak final Piala AFF
di akhir tahun 2004. Sebagaimana dua edisi final sebelumnya, Indonesia masih belum mampu mematahkan kutukan runner-up dan kalah secara dramatis melawan Singapura dengan agregat 2-5 di babak final. It's an unforgettable night for Singapore. Singapore had won their second Tiger Cup and won it in truly inspirational style. Di tahun 2004, Timnas Indonesia kembali mencatatkan sejarah dengan lolos untuk ketiga kalinya secara beruntun ke putaran final Piala Asia. Secara mengejutkan, Indonesia berhasil meraih kemenangan perdana di putaran final Piala Asia, yaitu dengan mengalahkan Qatar 2-1 di pertandingan pembuka. Kemenangan yang diraih dengan susah payah melalui gol yang dicetak oleh Budi Sudarsono dan Ponario Astaman ini disambut dengan gegap gempita oleh publik sepak bola tanah air, mengingat Indonesia sempat tertinggal terlebih dahulu. Namun, euforia tersebut tidak bertahan lama, karena Indonesia harus takluk di tangan tuan rumah Cina sebelum akhirnya kembali kalah melawan Bahrain di pertandingan pamungkas. Timnas Garuda harus kembali angkat koper lebih cepat karena kembali gagal di fase grup. Tahun 2007 menjadi tahun yang istimewa. Indonesia kembali terpilih menjadi tuan rumah Piala Asia. Status tuan rumah dan memori kemenangan atas Qatar di Piala Asia sebelumnya tentu meningkatkan harapan publik terhadap timnas. Kali ini, Ivan Kolev yang turut membawa Indonesia ke babak final Piala AFF 2002 kembali dipercaya menukangi skuad Garuda. Dukungan publik Gelora Bung Karno terbukti ampuh di laga perdana, di mana Indonesia berhasil menundukkan Bahrain dengan skor 2-1. Harapan untuk melaju dari fase grup kembali terbuka. Namun, kekalahan tipis 1-2 dari Arab Saudi dan Korea Selatan di dua laga berikutnya memupus asa tersebut. Indonesia kembali gagal melaju dari fase grup, walaupun bermain sebagai salah satu tuan rumah di Piala Asia edisi ini. Indonesia hanya unggul selisih gol dari Bahrain dan berada di posisi 3 grup D. Pencapaian di Piala Asia 2007 ini relatif lebih baik dibandingkan sebelumnya. Indonesia mampu bersaing ketat dengan tim-tim kuat Asia dan hampir saja lolos ke fase gugur. Di tahun yang sama, Indonesia mengikuti ajang Piala AFF dengan status sebagai peraih 3 kali runner-up berturut-turut. Timnas Indonesia kembali gagal berbicara banyak. Tahun 2008, pada babak semifinal Indonesia kembali harus mengakui ketangguhan Thailand dengan skor agregat 1-3 setelah pada pertandingan sebelumnya berhasil lolos dengan mudah dari grup A. Periode 2010 dibuka dengan optimisme tinggi. Timnas Indonesia yang dilatih Alfred Riedel tampil impresif di Piala AFF 2010. Dukungan publik di Gelora Bung Karno sangat luar biasa, dan skuad Garuda melaju ke final setelah menumbangkan Filipina di semifinal dengan agregat skor 2-0 yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno. Gets the second bite of the cherry, much better strike this time round, and what a strike it was! Christian Gonzalez with an absolute rocket of a strike here. Momen ini meningkatkan harapan untuk mengakhiri puasa gelar. Ditambah lagi, pada tahun ini Indonesia memulai program naturalisasi, diawali oleh Christian Gonzalez dan menyusul Irfan Bahdim. Namun, timnas kembali harus mengakui kekuatan lawannya. Diwarnai kontroversi permainan laser dari oknum supporter Malaysia di leg pertama di Stadion Bukit Jalil, Indonesia kalah agregat 2-4 di final dan harus merelakan gelar juara. Dapat rampas oleh Syahrul dan Talha mencari ruang oleh Syahrul, dan pada kali ini cantik, sapi sekali. Oh,
satu kesilapan pertahanan. Saya rasa tadi mereka memberi ruang kepada Nur Syahrul untuk terus Memasuki tahun 2012, dengan ambisi yang masih menyala, Indonesia mencoba kembali peruntungan di bawah asuhan pelatih baru, yaitu Neil Maizar, di ajang Piala AFF. Dua pemain naturalisasi turut dipanggil, yaitu Johnny van Beukering dan Tony Kusel. Sayang, Dewi Fortuna masih belum memihak dan Indonesia harus tersingkir lebih awal karena menempati posisi ketiga di bawah Singapura dan Malaysia. What a way to go! Malaysia! It's just early and goal! Tahun 2013 menjadi periode yang tidak mulus untuk persepak bolaan Indonesia. Dan pada tahun tersebut PSSI mengangkat kembali pelatih Alfred Riedel yang sebelumnya berhasil membawa timnas ke final Piala AFF. Pergantian di kursi kepelatihan ini tidak dibarengi dengan peningkatan performa. Timnas Indonesia usia 23 akhirnya gagal membawa pulang medali emas setelah ditumbangkan oleh Thailand pada babak final cabang sepak bola SEA Games ke-27 di Naypyidaw, Myanmar. 2014, di mana Indonesia harus kembali gagal di fase grup dan bertengger di posisi 3 grup A. Pertandingan ini sangat buruk kami. Ini nggak bisa siapa yang disalahkan, ya lebih melihat ke pertandingan sangat buruk. Right there, every player knows he has to be at the same level. Oh, that's going to be another chance off the post and stabbed in. Kegagalan berulang di level Asia Tenggara dan absennya Indonesia di Piala Asia 2011 dan 2015 menjadi catatan minor yang patut menjadi bahan evaluasi. Di sisi lain, kompetisi domestik yang sempat mengalami dualisme turut memberi dampak negatif bagi perkembangan pemain dan berimbas pada performa timnas. Situasi sepak bola Indonesia mencapai titik terendah ketika FIFA menjatuhkan sanksi pada tahun 2015 sampai 2016. Indonesia pun vakum dari panggung sepak bola internasional. PSSI akhirnya dijatuhi sanksi oleh FIFA. Dengan demikian sepak bola Indonesia dikucilkan dari setiap agenda program internasional di bawah naungan FIFA. Tahun 2016, kembali ditunjuk Alfred Riedel sebagai pelatih, menggantikan posisi Paul Munster yang ditunjuk sebagai direktur teknik yang bertujuan untuk mengangkat kembali performa timnas. Di tahun ini, Stefano Lillipali dan Ezra Walian turut dipanggil untuk memperkuat barisan skuad Garuda. Asa dan harapan untuk menghapus dahaga akan gelar juara di turnamen sepak bola antar negara-negara Asia Tenggara kembali memuncak seiring keberhasilan Indonesia menembus babak final Piala AFF untuk kelima kalinya. Namun, kutukan runner-up kembali menghantui setelah kalah agregat 2-3 oleh Thailand di final. Walaupun di final pertama yang diadakan di Stadion Pakansari, Bogor, Indonesia berhasil unggul 2-1. Tell you more about that change in a short while. It's an attacking one, but for now, it's 2-1! Oh my word! It's Hans Samu again! Setelahnya, PSSI menunjuk Luis Milla sebagai pelatih yang sebelumnya berpengalaman melatih tim nasional Spanyol U21. Di kompetisi Asian Games 2018 yang diselenggarakan di kandang sendiri, timnas Indonesia juga gagal menorehkan prestasi gemilang. Hanya mampu melaju ke babak 16 besar sebelum dikandaskan oleh Uni Emirat Arab lewat drama adu penalti dengan skor 3-4. Tahun 2019 di bawah asuhan Simon McManamy yang resmi ditunjuk untuk menggantikan Luis Milla, Indonesia mencoba mengarungi beberapa kompetisi seperti kualifikasi Piala Dunia. Namun sayangnya timnas Indonesia tidak kunjung menunjukkan performa baik dan gagal total dengan tidak lolos di fase grup dan hanya menduduki posisi juru kunci dan selisih gol yang memalukan. Simon McManamy kemudian didepak oleh PSSI dan menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas yang sebelumnya membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di ajang Piala Dunia. Di tahun-tahun berikutnya, pemain naturalisasi mulai rutin menghiasi skuad timnas. Meskipun beberapa pemain tidak dapat secara reguler terus membela tim nasional, mulai dari Diego Michels, Sergio Van Dijk, Guy Junior Ondua, Mark Klok, dan Jordi Amat, kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing timnas di level internasional. Program naturalisasi ini bukannya tanpa kritik.
Beberapa pihak mempertanyakan dampaknya terhadap pembinaan pemain lokal, dan juga banyak pemain yang dipanggil, namun tidak memberikan performa dan kontribusi yang baik untuk timnas. Racikan Shin Tae-yong mulai menunjukkan hasil positif di Piala AFF 2020. Dengan skuad termuda, bermaterikan pemain-pemain muda minim pengalaman, Indonesia secara mengejutkan berhasil melaju ke final. Permainan energik dan pantang menyerah yang diperagakan skuad Garuda era Shin Tae-yong dipadu dengan masuknya beberapa pemain naturalisasi baru seperti Elkan Bagot mendapatkan apresiasi tinggi. A real problem. It's a straightforward goal. And it's Asra Walian. Indonesia. Walaupun kembali kalah dari Thailand di partai puncak dan menambah rekor runner-up untuk ke-6 kalinya, optimisme publik sepak bola tanah air kembali membumbung dan menaruh harapan tinggi ke pundak pelatih asal Korea Selatan ini. Kerja keras dan tangan dingin Shin Tae-yong berbuah manis. Setelah penantian panjang selama 15 tahun, Indonesia akhirnya kembali lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Tak hanya itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan di Piala Asia, Indonesia berhasil lolos dari fase grup melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Pencapaian ini terasa semakin spesial karena diraih dengan mayoritas pemain muda dan beberapa pemain naturalisasi yang memiliki peran cukup penting seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Sandy Walsh, dan membuat tim ini menjadi tim termuda di turnamen tersebut. Kemenangan krusial melawan Vietnam dengan skor tipis 1-0 di fase grup, hasil gol semata wayang Kapten Asnawi Mangkualam, menjadi momen ikonik yang akan selalu diingat. Can he keep his nerve? You bet he can. And Indonesia have the lead. 5 minutes before the break. Di bawah Shin Tae-yong, permainan timnas Indonesia telah berevolusi menjadi lebih modern dengan umpan-umpan pendek, pressing tinggi, dan organisasi permainan yang lebih rapi, meninggalkan gaya permainan lama yang langsung long ball ke striker. Kepercayaan Shin Tae-yong pada talenta-talenta muda Indonesia juga patut diacungi jempol. Sayuri is in position for the return. Indonesia on the attack. Sayuri through the legs of the defender. Marcelino! What a sensational move that was by Team Garuda! Tahun 2023 menjadi babak baru dalam kepengurusan PSSI. Erick Thohir, pengusaha dan tokoh olahraga yang berpengalaman, terpilih sebagai Ketua Umum PSSI. Pengalamannya sebagai pemilik saham di klub Inter Milan, DC United, Oxford United, dan Persis Solo diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia dengan menerapkan standar internasional. Salah satu gebrakan awal Erick Thohir adalah melanjutkan program naturalisasi yang sedang berjalan dan menjalin komunikasi intensif dengan pemain-pemain keturunan Indonesia di luar negeri untuk memajukan timnas Indonesia dalam waktu singkat. Program naturalisasi era Erick Thohir ini salah satunya melahirkan 2 nama naturalisasi baru untuk skuad U23 yang berkiprah di Piala Asia U23 2024 di Qatar, yaitu Nathan Tejo Aon dan Justin Hubner, yang juga turut membantu Indonesia mengukir sejarah dengan lolos pertama kali ke babak semifinal Piala Asia U23. Indonesia Raya, rekaman dari Garuda Muda. Tidak ada pagar yang tidak bisa dilewati, tidak ada tembok yang bisa dihancurkan. Indonesia menuju ke partai semifinal. Erick Thohir juga secara aktif membenahi berbagai aspek, mulai dari perbaikan manajemen internal PSSI, pengembangan kompetisi usia muda yang sempat mandek, hingga peningkatan kualitas wasit. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membangun ekosistem sepak bola yang lebih sehat dan kompetitif, dengan target menjadikan sepak bola Indonesia menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kombinasi tangan dingin Shin Tae-yong, program naturalisasi yang tepat sasaran, dan kepemimpinan Erick Thohir yang profesional telah melambungkan harapan publik sepak bola Indonesia. Perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terus berlanjut dan semakin menegangkan.
Di putaran kedua, skuad Garuda menunjukkan performa yang menjanjikan. Kemenangan meyakinkan dengan agregat 12-0 atas Brunei Darussalam di fase pertama menjadi modal berharga. Bertemu kembali dengan rival bebuyutan, Vietnam, Indonesia berhasil menaklukkan mereka 2 kali dengan skor 1-0 dan 3-0. Kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk kita letak dan kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar dan gol! Tren positif ini berlanjut dengan kemenangan saat menjamu Filipina, serta hasil imbang 1-1 di kandang lawan. Walaupun sempat 2 kali takluk dari tim kuat Irak dengan skor 0-2 dan 1-5. Masih Rafael, bisa masuk, di tengah, shooting langsung dan gol! Senpai Dinamo! Hasil gemilang di 4 pertandingan lainnya berhasil mengantarkan Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapan untuk melaju ke putaran final Piala Dunia pun kian membuncah, terlebih jatah peserta dari Asia di Piala Dunia 2026 bertambah signifikan menjadi 8,5 tim, dari yang sebelumnya hanya 4,5 tim. Asa itu semakin diperkuat dengan amunisi baru hasil program naturalisasi, yaitu kehadiran nama-nama seperti Jay Itzes, Ragnar Oratmangoen, Tom Hay, Calvin Verdong, Martin Paes, Mais Hilgers, Eliano Reinders, dan Kevin Dix di bawah pimpinan Erick Thohir yang akan menjadikan timnas Indonesia seperti Europese Seleksi, tim pilihan dari orang-orang Eropa. Di pertandingan perdana pada September 2024, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi. Tren positif berlanjut saat menahan imbang Australia 0-0 dan nyaris menang melawan Bahrain di kandang mereka dengan skor 2-2. Sayangnya, di 2 laga berikutnya, Indonesia harus mengakui keunggulan tim favorit juara grup C, Jepang, Cina, dengan skor telak 0-4 dan tipis 1-2. Meski demikian, semangat juang pantang menyerah yang ditunjukkan timnas Garuda tetap patut diacungi jempol. Pada pertandingan terakhir fase ketiga di tahun 2024, Indonesia berhasil memetik kemenangan perdana dan revans, membungkam Arab Saudi 2-0 di hadapan publik Gelora Bung Karno yang disambut gegap gempita oleh supporter timnas. Karena akhirnya Indonesia berhasil mematahkan kutukan kekalahan dari tim Jazirah Arab tersebut, sekaligus menjaga asa untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Berdasarkan klasemen sementara grup C hingga akhir tahun 2024, Jepang kokoh di puncak klasemen dengan 16 poin, hasil dari 5 kemenangan dan 1 kali imbang. Sementara itu, Australia berada di peringkat kedua dengan 7 poin. Indonesia menempati peringkat ketiga dengan raihan 6 poin. Unggul selisih gol dari Arab Saudi dan Bahrain di peringkat keempat dan kelima, dan kemasukan lebih sedikit gol dengan Cina yang berada di dasar klasemen. Tim asuhan Shin Tae-yong berada di posisi yang cukup krusial karena 3 tim di bawahnya juga mengoleksi 6 poin, hanya berbeda selisih gol. Sebagai perbandingan, di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, Vietnam hanya mampu mengumpulkan 4 poin, sedangkan Thailand hanya meraih 2 poin di fase yang sama. Sedangkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, kedua negara ini bahkan tidak lolos, yang membuktikan kemajuan sepak bola Indonesia semakin signifikan. PSSI resmi mengumumkan pengganti Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert jadi pelatih baru skuad Garuda. Meskipun perjalanan masih panjang dan penuh rintangan, secercah harapan untuk melihat timnas Indonesia tampil di panggung tertinggi sepak bola dunia untuk pertama kali, sekaligus sebagai partisipasi negara Asia Tenggara pertama, semakin nyata. Seluruh rakyat Indonesia akan terus memberikan dukungan dan doa, berharap timnas Indonesia dapat menembus jajaran elit sepak bola dunia. Akankah mimpi itu terwujud di Piala Dunia 2026?
Optimisme dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia akan selalu menyertai langkah skuad Garuda di setiap pertandingannya. Indonesia Raya, rekaman dari Garuda Muda, raksasa terbesar di hadapan mereka, tidak membuat gusar.